Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mau merendahkan dirinya, sehingga dia tidak hidup di dalam retorika. Karena ketika dia tidak mau merendahkan dirinya, ya maka semua yang dia uh, yakini, yang dia jalani adalah sebuah retorika saja. Tanpa kerendahan hati nggak bisa. Ya, tanpa sangkal diri pikul salib nggak bisa. Karena itu adalah jalannya. Ya, itu adalah langkah awalnya Anda menuju kepada rema. Dari sangkal diri pikul salib, itulah awalnya Anda penuh dengan Roh Kudus. Karena ketika Anda sangkal diri pikul salib sama seperti Yesus, merendahkan diri dalam kesetaraannya dengan Allah, ya kapasitasnya Allah equal, identik dengan Allah. Ia lepaskan kesetaraan Allah itu dan ia menjadi manusia yang hina. Ya, dan disebutkan sampai mati, taat sampai mati di kayu salib. Luar biasa ya. Itulah teladan Yesus. Makanya mulai Yesus mati di salib, orang mengerti agape. Oh, itu yang namanya agape. Oh, itulah Allah. Begitu ya. Pada mulanya agape menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ahaba ya, bahasa Ibraninya agape itu. Ahaba nanti jadi habibi ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu kan sayang ya, Habib. Habib itu maksudnya sayang ya, yang dicintai ya. Dia bilang habaib itu gundulmu peyang habaib. Habib, ya kan, Habib itu maksudnya dicintai, Habib itu sayangku begitu ya. Itu ahaba ya, cinta. Itulah agape. Ya, cuman di dalam bahasa Ibrani waktu itu belum dibedakan ya. Tapi di dalam bahasa Yunani, kemudian Yesus dengan jelas membedakan antara agape dengan filio. Ya, tapi itulah agape. Allah adalah agape. Theos adalah agape. Pada mulanya agape itu menciptakan langit dan bumi. Luar biasa ya. Luar biasa firman Tuhan itu. Nah, saudaraku, mulainya Daud menjadi raja ya adalah di 2 Samuel 1 dan 2 itu tadi ya. Dan ia tidak pernah mengangkat dirinya menjadi raja. Itu pola yang luar biasa ya. Alkitab menuliskan ya orang-orang yang benar tidak pernah mengangkat dirinya menjadi raja, tidak pernah mengangkat dirinya menjadi nabi, tidak menyebut dirinya nabi. Nah, ya kan? Nggak ada nabi ngaku nabi, nggak ada raja ngaku-ngaku raja. Ya. Bahkan Amerika saja satu-satunya yang ngomong I am the President of United States itu cuma Donald Trump. Ya, artinya apa? Dia butuh pengakuan. Sementara presiden-presiden lain karena mendapat pengakuan yang mutlak dari rakyat, yang nggak perlu ngomong I am the President of United States. Nggak perlu begitu, ya kan? Nah itu ya, orang-orang yang membutuhkan pengakuan. Tidak ada raja ngaku raja dan tidak ada raja mengangkat dirinya sendiri. Karena orang boleh punya jabatan. Saya dulu diajari sama bos saya karena saya kepala cabang paling muda. Bayangin saya pegang pegang satu cabang yang luar biasa sekali di sebuah perusahaan besar di Palembang. Saya pegang Sumatera bagian selatan. Dari mulai Bandar Lampung sampai ke Bengkulu. Bayangin wilayah saya luar sekali ya. Saya keliling dari Bengkulu sampai Bandar Lampung coba. Itu kerjaan saya keliling situ. Saya pegang itu ya, pabrik besar situ.
Nah, saya jengkel kalau ada orang tidak menghargai saya sebagai kepala cabang. Tapi terus bos saya bilang begini, Pak Paul, jabatan itu datang dari perusahaan, tetapi otoritas datang ketika mereka respect sama kamu. Jadi kita nggak bisa paksa orang respect sama kita, nggak bisa. Apa namanya? Saya mau hebat kayak apa? Nggak bisa. Saya mau pinternya kayak apa? Nggak bisa orang respect sama kita. Respect itu datang ya dari itu tadi, integritas kita, kapabilitas kita, kredibilitas kita. Maka respect itu datang. Kita nggak bisa paksa orang untuk respect sama kita. Gitu ya, beda sama nabinya tetangga. Respectnya dipaksa, kamu nggak respect, gue sembelih lu, masuk penjara lu, ya kan? Tiap hari isinya laporan. Coba Indonesia itu polisi tiap hari isinya laporan penistaan agama itu ratusan, yang kasasi saja 2020 itu kasasi saja 127 putusan kasasinya, dan enggak isinya penistaan agama, banyak yang ngeri ya. Hidup hukum di Indonesia itu isinya penistaan agama toh, kemplu ya. Nah, itu tadi, karena respect itu dipaksakan. Coba orang mau respect sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak pernah minta disembah-sembah, tapi semua orang datang pada Yesus pasti menyembah. Nah, demikian juga Daud sama Saul sama Yonatan. Coba Anda lihat ya, Daud sama Saul sama Yonatan, dia tidak paksakan, dia tidak memaksakan untuk mengambil tahta itu dari Saul. Bahkan ketika Saul mati ditangisi, oh itu bukan munafik Pak, itu Pak pura-pura. Nggak ada, mana ada musuh ditangisi. Oh iya ada. Daud sendiri berkata dalam Mazmur, jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Dia ngerti loh. Anda yang beria-ria kalau musuh jatuh, mati sisan, pical, plenyet sisan. Waduh, hati-hati Anda. Firman Tuhan sudah berkata, jangan beria-ria kalau musuhmu jatuh. Dan Daud ngerti, apalagi yang meninggal itu, yang mati itu adalah Yonatan juga, sahabatnya. Daud dengan Yonatan itu agape ya, ahaba, ya, ahaba. Bukan ada yang bilang homoseksual, bukan, ngawur, bukan, tapi ahaba, ya, menunjukkan ahaba. Yonatan pun mengikhlaskan tahtanya kepada Daud, kan disebutkan kan, ingatlah kalau kamu jadi raja. Itu persis omongannya sama itu ya, pejuang Yahudi di sebelah kanan Yesus yang disalib sama Yesus itu. Saya kok nggak enak kalau bilang penjahat disalib sama Yesus ya. Mereka itu pejuang ya, pejuang yang disalib sama Yesus. Itu memang pejuang. Ya. Nah, saudara, jadi Daud nggak ambil. Kalau dari Tuhan itu kan datang. Anda nggak perlu melakukan tindakan kekerasan untuk merampas atau merebutnya. Berkat itu juga sama, nggak perlu Anda rampas, nggak perlu Anda rebut. Kedudukan, tahta, semuanya, nggak perlu. Sebab itu datang dari Tuhan. Kalau Anda rampas, kalau Anda rebut, Anda harus mempertahankannya dengan cara yang sama, dengan kekerasan. Kalau Anda bermain intrik politik di kantor Anda, di lingkungan Anda, ya sama. Anda akan mempertahankannya dengan begitu. Anda akan hidupnya dengan begitu. Tapi kalau Anda dapat dengan kasih karunia, ya Anda dengan kasih karunia. Nggak usah diperebutkan. Serahkan sama Tuhan. Anda juga nggak usah dikit-dikit, oh aku tak mundur saja deh. Aku tak mundur saja deh. Ya kan suka begitu kan. Oh saya dulu suka begitu ya, sok suci ya. Ya udah aku tak mundur aja kalau memang udah baik. Oh jangan, nggak usah mundur juga. Anda juga nggak usah sok-sokan mau mundur. Itu berarti Anda lemah. Kalau Anda sudah dipercaya oleh atasan Anda jangan ngomong, ya sudah aku tak mundur saja kalau ada orang lain yang kepengen. Oh jangan, atasan Anda kasihan. Atasan Anda itu sudah percaya pada Anda.
Dan Anda sudah pernah menyanggupinya. Jangan pernah minta mundur, kecuali Anda bikin salah. Ya, mungkin salah yang fatal begitu ya. Atasan Anda, saya kasih tahu Anda yang kerja ini ya. Atasan Anda itu sudah kasih kepercayaan kepada Anda ketika menjabat jabatan tertentu. Jangan pernah mundur hanya karena ada orang ingin jabatan Anda. Lalu Anda datang pada atasan Anda, ya udah aku tak mundur saja biar dipakai orang itu. Oh itu menjengkelkan sekali. Saya kalau jadi atasan itu jengkel banget ya. Langsung tak intim-intim Anda itu. Wah ini orang aja. Saya bukannya mendapat respon yang baik dari saya begitu itu. Jangan, kita sudah percaya ya kita fight sama-sama. Tanggung jawab. Anda sudah nerima dulu. Artinya, kalau Anda mau datang pun Anda tahu Anda merasa nggak nyaman, Anda datang pada atasanmu, bos. Saya tahu banyak yang ngebut ini. Saya akan lakukan apa yang saya bisa. Saya tidak akan mengecewakanmu. Yang betul begitu. Ya, atasanmu akan lebih respect daripada ya bos kalau memang dia memang bos lebih berkenan sama orang itu biar itu yang jadi saja. Atasanmu akan merasa oh kurang asem. Komitmenmu akan bertanyakan, ya. Itu tips ya orang yang di kantor ya. Pagi-pagi saya kasih tips. Jangan percaya, saya usia muda saya udah jadi ini ya, saya udah karir saya selama berkarir kali saya baik ya selama saya jadi karyawan ya. Dan saya tahu membaca, saya tidak menjilat, saya tidak cari muka, tapi saya tahu saya harus bagaimana untuk bisa diandalkan. Itu ya. Ini jangan pernah ngomong begitu ya. Saya sendiri pernah jadi atasan kalau digituin nggak enak hatinya. Saya lebih suka anda datang, saya tahu ada persaingan yang tidak karu-karu nggak sehat. Tapi Anda datang, saya tahu mungkin kapasitas saya uh, masih di bawah beberapa yang lain, tapi saya akan lakukan yang terbaik selama Bapak masih mau percaya sama saya. Itu buat saya ini anak ini, saya dukung kamu. Wah, langsung saya akan bilang begitu. Saya akan dukung walaupun saya tahu orang lain lebih baik dari kamu. Karena itu menunjukkan bahwa dia mau loyal. Gitu ya, itu trik ya. Itu tips, bukan trik, sorry, itu tips Anda. Untuk Anda bisa berkenan. Karena atasan Anda juga merasa, berarti kamu mau loyal. Tapi kalau dikit-dikit mundur, nanti suatu ketika lagi ada masalah besar, Anda buang badan. Bos, kan dulu bos, saya kan nggak pernah minta jadi ini bos, jadi supervisor, saya kan nggak pernah minta jadi manajer, bos yang angkat saya. Kurang ajar, gua keplak kepalamu. Ada yang begitu juga ya sama saya. Itu juga jangan. Jadi kalau Anda sudah naik, Anda sudah terima kedudukan itu, Anda jangan buang badan. Tanggung jawab sampai tuntas. Katakan yang sebagai statement pertanggungjawaban. Tapi kalau Anda belum didudukan itu, Anda nggak usah berebut. Ya, kalau Anda kepengen, doa sama Tuhan. Gitu ya. Oke. Kedua, itu tadi pertama ya. Yang kedua, ya, ketika sebuah pelayanan, sebuah jemaat, ya, ini bukan perusahaan ya, tapi jemaat, sebuah kelompok komunitas sosial, kemudian dijadikan sebuah bisnis, akhirnya bunuh-bunuhan, kayak anak buahnya Daud dan anak buahnya Saul, ya, karena mereka anak buahnya Saul nggak terima, terancam. Anda kalau melihat ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan, mungkin gitu ya, saya kan nggak tahu kan dipakai Tuhan beneran apa enggak. Andai kata iya, ya. Tapi ini saya kasih contohnya aja lah. Anda tahu Petrus Agung ya, in memoriam. Itu hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya ya. Menurut saya. Suatu ketika saya ketemu seseorang di ini ya, di Getsemani, waktu saya di Getsemani. Saya ketemu orang, beliau itu sahabatnya Pak Petrus Agung. Ya, in memoriam. Dia ini sahabatnya. Terus saya bilang, saya itu dari Petrus Agung masih jadi penginjil jalanan
Sampai yang ke desa-desa nginjil, sampai saya tuh kenal sama Petrus Agung. Terus tiba-tiba beliau berubah, dia bilang. Makanya saya bilang, ini adalah saya mau ngetes, benarkah dia berubah. Setiap kali saya mau temui rasanya sulit sekali. Dia bilang begitu kan. Mau ketemu Petrus Agung itu ya lebih gampang ketemu Jokowi daripada lebih gampang ketemu SBY daripada Petrus Agung. Dia bilang waktu itu di zamannya SBY. Lebih gampang ketemu SBY daripada Petrus Agung. Dia bilang begitu. Ini orang tajir ya, tapi baru bangkrut. Dia bilang lebih ini. Masa sih Pak? Saya bilang begitu. Itu kan tiap hari kan rumahnya kan tahu. Iya, pokoknya protokolnya banyak sekali Petrus Agung itu. Dia bilang begitu kan. Tapi suatu ketika saya coba, saya SMS beliau. Saya pikir ini kalau sampai nanti malam gak dijawab, berarti sih pancen hamba Tuhan wis ora bejaji, ndak perlu respect lagi. Berarti memang berubah dia itu. Terus dia SMS kan dia cerita ya SMS. 5 menit dijawab. SMS-nya Shalom Pak Petrus Agung, Pak Agung ya. Nah, saya masih ingat saya eh, bisa ketemu enggak? Bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia basa-basi 5 menit dijawab. Boleh, kapan? Lalu terus saya bingung kan. Terus saya cerita, dia diketemuin beneran. Cuma 5 menit coba di SMS 5 menit langsung dijawab sama Pak Agung katanya begitu ya dia bilang gitu ya. Ini hamba Tuhan kan hamba Tuhan luar biasa besar, ini kan terkenal dan besar gitu kan sibuknya minta ampun ya. Tapi dia bilang langsung dijawab Paul dia bilang gitu sama saya ini orang orang tua ini langsung dijawab Paul. Terus saya menyimpulkan kan saya udah ketemu segala macam saya ngobrol-ngobrol ini orang rendah hati sekali. Ini orang hebat rendah hati sekali walaupun sudah mendunia. Oh, orang-orang di sekelilingnya dia bilang kurang ajar. Dia bilang begitu kan. Ya saya kan nggak kenal ya. Saya kan nggak kenal orang-orang gitu kan. Orang-orang sekelilingnya siapa saya nggak ngerti. Yang bikin sulit. Jadi protokolnya itu panjang banget. Ya, protokolnya itu panjang banget. Oh, iya, iya, iya. Dalam hati saya, benar juga ya. Kadang-kadang kalau hamba-hamba Tuhan itu, dia sebetulnya rendah hati, baik. Terus Anda jadi ribet itu gara-gara orang-orang sekelilingnya dia. Iya kan? Karena orang sekelilingnya itu, wah galak-galak ya. Hansipnya galak-galak, satpamnya. Lebih galak daripada satpamnya SBY, lebih galak daripada satpamnya Jokowi. Iya kan? Anda kalau ketemu Jokowi, Jokowi datang gitu, wah, Anda berebut megang salamah itu, boleh pas pamres itu ya. Wah ini kalau hamba-hamba Tuhan ini, coba Anda sentuh Benihin, wah bisa dimarahin, bisa dibanting sama bodyguardnya itu. Ya kan, Benihin kan kemana-mana bawa bodyguard kan, gede-gede kan. Itu saya ingat ya, ada pendeta N itu ya, pendeta N yang lagi layat terus ketemu sama TW itu ya. Pendeta N ketemu sama TW, saya pakai inisial ya, soalnya ini. Terus bilangin, ya itu siapa? Si TB kan, TB ini kan orang besar ini kan, konon 9 naga, konon ya. Yang pegang Indonesia, siapa itu? Itu pendeta N. Hah? Pendeta? Iya. Loh kok yang mafia saya bodyguardnya banyakan dia. Dia bilang begitu. Begitu ya. Itu faktanya begitu. Hamba-hamba Tuhan itu bodyguardnya yang mempersulit orang-orang untuk bisa menjangkaunya. Yesus bilang barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, menjadi pemimpin, dia harus menjadi yang paling kecil, dia harus melayani. Anda menjadi besar bukan karena bodyguard, Anda hebat-hebat. Tapi banyak orang permak dirinya, memake up dirinya dengan bodyguard, dengan dayang-dayang. Nah, ya.
Saya udah di DPO begini aja kemana-mana naik sepeda jalan mana cuek-cuek aja ya, nggak pakai bodyguard. Ah, barang siapa yang menjadi besar, barang siapa yang menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Itulah paradigma dalam kerajaan Allah. Anda ingin besar, Anda ingin menjadi pemimpin, Anda ingin menjadi uh, yang luar biasa di dalam komunitas kita, maka Anda harus menjadi pelayan, jadi keset, jadi hamba bagi yang lain. Paradigmanya beda. Anda jangan kalau sudah jadi memimpin menang-mentang Anda di korlap korpus, pegang anak buah banyak, pegang wilayah banyak, terus Anda mau belagu, mau sok-sokan ngatur, mau jadi bos. Oh, salah. Anda justru melayani. Respect itu datang ketika Anda konsisten. Ingat ya, respect itu justru datang ketika Anda konsisten. Itu saya terapkan ya selama saya memimpin beberapa perusahaan dulu tuh ya. Saya merendah ke mereka. Respect itu datang. Makanya anak-anak buah saya manggil saya dulu babe sampai ya. Kemana? Sampai anak saya si Wesley itu udah nggak manggilnya babe juga. Sambil manggilnya babe. Karena dia tahu lihat anak-anak buah saya manggil saya babe kan. Semua manggilnya babe. Jadi si Wesley manggil saya babe. Kurang asem. Emang gue babe apaan ya kan. Tapi mesti karena kedekatan ya. Karena kedekatan. Respect itu datang dari situ. Ya. Nah, dari situlah ya. Tetapi manusia, orang-orang apa gereja membuatnya menjadi berbeda. Dan itu diajarkan, dipertontonan ya. Sekalipun tidak diajarkan, tapi itu dipertontonkan oleh pendeta-pendeta, oleh para aktivis gereja. Kami mengalami ketika saya jadi aktivis, ketika saya jadi full timer, ketika saya pokoknya keren-kerenan ya, sampai kalau khotbah bling-bling begini-gini, kalau khotbah sampai begitu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pamer, bling-bling semua gitu ya. Wow, jam tangannya 15 miliar. Supaya mendapat respect. Enggak, Anda nggak mendapat respect dari itu. Pakai baju kinclong apa segala macam, orang waktu lewat, aku rasakan hadiratnya siapa? Hadiratnya Philip Mantova, bukan hadiratnya Tuhan. Ya kan, hadiratnya siapa? Hadiratnya Pak Pendeta. Ya, saya ngomong sama sahabat saya Hans ya, yang di Belanda. Beliau bilang sama saya, dia tentang baptisan Roh Kudus ya. Kita lagi cerita, Anda percaya nggak? Saya bilang, kamu percaya nggak kalau itu pendeta itu bilang, wah, aku rasakan hadirat Tuhan di tempat ini segala macam. Dia melongo sama saya, takut kejebak gitu kan. Tapi dia melongo, dia sama-sama bilang, kalau saya nggak percaya. Kamu percaya nggak ketika Benny Hinn bilang ada hadirat Allah di tempat ini? Saudara-saudara, aku merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Siap-siap saudara, siap. Saya saya bilang, kamu percaya nggak ketika Benny Hinn bilang begitu? Misalnya atau pendeta siapapun. Ya, dia bilang, miskin ya, of need. Wet nih, dia nggak tahu ya. Bisa iya, bisa enggak. Terus saya bilang, saya nggak percaya. Saya bilang begitu. Saya nggak percaya. Anda datang dalam persekutuan doa, terus kurasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, ada Tuhan ini sampai serak dia tuh pendetanya tuh ya. Saya juga dulu pelaku begitu ya.
Percaya nggak saya? Enggak. Saya lebih percaya, ya, saya lebih percaya ketika Anda bawa nasi bungkus, lalu Anda berikan kepada orang miskin, orang itu sudah nggak makan 7 hari sampai berkaca-kaca matanya, karena yang ngasih sama-sama orang nggak mampu seperti Anda. Anda orang kere, lalu Anda ngasih nasi bungkus ke sesama orang kere itu sampai melongo ngeliatin Anda, sampai berkaca-kaca. Saya lebih percaya itu hadirat Tuhan Yesus daripada ketika orang-orang seperti Benny Hinn atau pendeta Niko atau Gilbert ngomong, rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Kita mau realistis ya. Pagi-pagi udah dikubrak. Bukan dikubrak ya. Kita ini pagi-pagi kita lihat, kita mau jadi hari ini Anda harus hidup dalam sesuatu yang real. Jangan retorika. Pagi ini target Anda mau kasih makan siapa? Jangan mau makan apa. Pagi-pagi mau makan apa? Nasi tiwul, ya kan? Tapi Anda mau kasih makan siapa? Ayo, wah ini Anda sudah naik kelas ini. Kemarin, besok makan apa ya? Besok makan apa? Hari ini diberkati, ya. Aduh, nanti sore kita mau makan apa ya? Besok mau makan apa ya? Kan berat kan ambil nangis kan? Tapi sekarang, nanti sore kita mau makan apa ya? Sambil lihat apa? Sate, ayam, babi, mau makan apa? Ya kan, nasi goreng, nasi pecel. Tapi sekarang Anda naik kelas. Kita mau kasih makan siapa ya? Besok kita mau kemana? Mau kasih makan. Anda naik kelas. Anda sedang menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi kalau Anda pamer-pamer, misalnya di media sosial atau di mana, ya hadirat Tuhan nggak jadi. Anda sedang menghantarkan hadiratmu sendiri. Loh, papalku pamer enggak. Kalau saya kan karena saya tanggung jawab sama yang kasih dana. Lupa nih sebentar ya, Sanda Marisya belum tak naikkan. Nah, kalau saya kan kudu tanggung jawab sama yang ngasih dana ke Damaris, makanya tak tunjukkan. Iya dong, orang ngasih kalau duitnya pada kemana? Buat diakonia, mana buktinya? Nggak ada yang repot. Ya, makanya saya tiap sore tunjukkan. Tapi kalau Anda ya jangan. Supaya jangan hadiratmu yang dirasa, tapi benar-benar hadirat Tuhan Yesus. Ketika tanganmu memberi, tangan yang satunya nggak melihat, Anda sedang menghadirkan Yesus buat orang itu. Anda bisa mengklaim, ku rasakan hadirat Tuhan. Saya serius ya ketika diaken-diaken itu bangunin orang itu ya. Di situ saya merasakan hadirat Tuhan. Saya lihat ya komentar-komentarnya di live YouTube itu ya. Wah, merinding lihatnya saat diakoni itu dijalankan. Saya percaya itu hadirat Tuhan Yesus. Itulah hadirat agape. Itulah hadirat Tuhan. Allah adalah agape. Itulah adalah hadirat agape. Gitu ya. Lalu Yesus memberi contoh. Ya. Ketika Yesus jalan, orang memanggil Yesus, Yesus. Ada orang mendengar itu adalah Yesus orang Nazaret. Kalau bilang Yesus orang Nazaret itu artinya ada dua ya dalam gramatikalnya. Satu memang dia dari kota Nazaret. Tapi kedua yang dimaksud adalah yang ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 ya. Yesua Hanotsri. Ya. Hanotsri. Taruk tunggul Isai. Yesus ya, makanya di salib Yesus itu Yesua Hanotsri. Ya, taruk tunggulnya Isai. Berarti keturunannya Daud. Kalau dia keturunan Daud, maka dia adalah pewaris secara ilahi, bukan pewaris jasmania. Yesus tidak menunjukkan dia adalah pewaris jasmania kerajaan Israel, tetapi dia adalah pewaris rohania.
Makanya Yesus waktu mau dijadikan raja di dalam Yohanes 5 dan 6 itu, dia minggir, nggak mau. Nggak mau, dia minggir. Karena tugas dia bukan mendirikan kerajaan jasmania, bukan mengokohkan kerajaan jasmania bagi Israel, tapi kerajaan yang rohania. Orang-orang Yahudi ini menjadi berkat secara rohani bagi seluruh dunia. Itu tugasnya Yesus, mendirikan kerajaan rohania bagi dunia ini. Ketika Islam hendak mendirikan kerajaan yang jasmania, sehingga apa? Bunuh-bunuhan, bunuh-bunuhan. Orang-orang yang ingin memaksakan diri untuk mendirikan kekuasaan yang jasmania, yang didatang, kamu harus mengakui kekuasaan ini, jadilah dia bunuh-bunuhan. Jadilah itu bukan kerajaan Tuhan yang sejati, tapi kerajaan iblis yang datang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau memaksakan kekuasaan, itu adalah sesuatu, otoritas itu adalah sesuatu yang jasmania, ya Anda kan bunuh-bunuhan, intrik politik, gila-gilaan, mau di Damaris, mau di organisasi, mau di gereja, sami mawon. Makanya saya bilang sama pengurus, kalau ada yang berintrik, pokoknya maju terus, jangan dengar kanan kiri. Wah banyak ya santer-santer kabar-kabar burung masuk ke saya. Saya nggak urusan, pokoknya saya maju terus, visinya saya apa, saya jalanin, Tuhan kasih apa jalan. Kalau dari Tuhan jalan terus, nggak dari Tuhan ya biar berhenti, nggak apa-apa. Karena saya polos, lugu, sehingga saya nothing tulus. Begitu ya, nothing, nggak hilang apa-apa. Kalau Anda hidupnya di dalam keluguan, polos, ya, aletheia, sincere, murni hatimu, Anda nggak perlu takut. Anda nggak perlu takut kehilangan jabatan. Anda nggak perlu takut kehilangan status sosial. Masalahnya kan Anda kan mau ngejar status sosial kan? Maka binasalah. Capek, ruwet hidupmu. Dari keruwetan kepada keruwetan yang lain. Kalau kita mah orang mau ngeruwetin kita bodoh amat. Kita tetap maju terus. Ya kan? Untung kita sepakat ya para penatua. Kita enggak urusan. Cuman kita akan kasih tahu, kita akan tegur kalau ada yang bikin kacau. Ya iya dong, kita kan tugasnya kita kan namanya pengurus, ngurusin. Namanya kan pengurus, tugasnya kan memang ngurusin. Begitu kalau nggak ngurusin namanya bukan pengurus, ya kan? Tetapi kita juga nggak akan sampai yang bagaimana rese baperan nggak juga. Demikian juga Anda, nggak usah baperan. Itu semua dari Tuhan, ya. Tenang saja. Dan tugas Anda adalah membangun yang rohaninya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, artinya salah satunya ke dalam kebenaran righteousness itu salah satunya adalah kerendahan hati. Ya, apakah kebenarannya? Kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, jadilah kamu pelayan. Kalau kamu ingin menjadi yang dihormati, jadilah yang merendahkan diri kepada yang lain. Respect itu akan datang sendiri. Anda akan mengumpulkan respect. Respect itu bukan datang karena Anda ingin menyenangkan hati orang. Ya, Saul itu mendapat respectnya. Nah, ini dia nih ya. Respect itu Anda bisa dapat dari dua hal. Ya, tapi dua ini Anda harus pilih. Anda dari menyenangkan semua orang, ya. Artinya everybody semua happy, Anda menjilat semua orang, mencari muka semua orang, atau respect itu dapatkan dari kredibilitas Anda, integritas Anda, kerendahan hati yang konsisten, kemampuan, ya, potensi dalam hidup Anda. Atau Anda mau dapat respect karena Anda mau bisa nyenengin semua orang, everybody hope jadi politikus, ya.
Terserah Anda, Saul mendapatkannya dari itu. Saul mendapatkan respeknya dari dia menyenangkan hati orang. Daud mendapat respeknya dari kapabilitas, integritasnya dia, kerendah hatiannya dia, konsistensinya dia. Orang respek, Daud tidak dendam kepada musuhnya. Orang tahu Daud tidak dendam kepada musuhnya. Bahkan semua musuh-musuh itu diperdamaikan dengan dia. Ya kan, Abner bin Ner kan hari jadi panglimanya Daud kan. Bahkan anak-anaknya Saul pun dipelihara sama Daud. Iya kan? Anak-anaknya Saul pun dipelihara sama Daud. Daud bisa berdamai dengan semua orang. Nah, itu ya penting, 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 penting. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda mau seperti Saul mendapat respekmu dari cari muka orang banyak, nyeneng-nyenengin, kalau perlu sahabat sendiri dikorbanin, atau Anda mau mendapat respek karena kapabilitasmu. Sama-sama capek. Anda coba aja, ini yang satu namanya menjilat begitu ya, cari muka. Oh, cari muka itu capek loh, cari muka. Mukaku di mana ya? Mukamu di mana, satu-satu dicariin mukanya. Oh, itu capek coba. Menjilat tuh, wah, menjilat enak Pak menjilat. Oh, siapa bilang? Coba Anda ke kantor pos melet tuh tiap hari. Pegel saudara aku jilat gitu. Dikira jadi penjilat nggak capek. Capek loh. Makan hati, makan segala macam loh jadi penjilat. Capek. Ya, cari muka ya capek. Capek, sama-sama capek. Anda juga harus jangan meremehkan. Orang dipikir orang cari muka jilat. Anda juga nggak usah jijik. Itu pilihan. Anda mau kerja dengan cara ini, Anda mau hasil dengan yang ini, yang cari muka menjilat dan intrik politik, atau Anda mau cari eh, respect itu dengan kredibilitas, kapabilitas, integritas Anda. Kerohanianmu, inner man-mu yang dibangun, manusia batiniahmu dibangun. Yang satu dia poles, luarnya, yang Saul, yang Daud dia bangun innernya. Kalau yang Anda bangun poles luarnya, Anda habis. Kalau yang Anda bangun dalamnya, Anda kan kokoh. Lama, bangun di dalam itu lama, butuh waktu. Ya, bangun di dalam lama itu butuh waktu. Tapi emas tetap emas. Ya, oh Pak, lama nanti bosan, jangan khawatir. Masalahnya kalau ada orang yang mampu tapi terus ya nggak naik-naik, jangan-jangan ada yang salah juga dengan karaktermu. Sombong. Anda merasa lebih mampu daripada yang lain, orang juga nggak suka tuh. Kalau Anda punya inner man yang luar biasa, kapabilitas, integritas, kredibilitas yang bagus, dan Anda rendah hati, nggak mungkin nggak naik. Nggak mungkin nggak naik. Jadi kalau Anda yang punya kredibilitas, kapabilitas, integritas yang baik, tapi Anda seumur hidup kerjaanmu rendah terus, ya nggak naik-naik pangkatnya, ya mungkin ada yang salah. Bahkan di dalam sistem yang korup sekalipun, sistem yang korup sekalipun, setidaknya Anda akan menjadi kepala, bukan ekor. Ya, percaya saya, dalam sistem yang korup sekalipun, saya sudah banyak melihat. Sayang waktunya nggak cukup ya. Saya kenal seorang dari angkatan, dari TNI ya, jujurnya minta ampun. Ya, ketinggalan terus, tapi akhirnya dia dapat semua. Di sekolah di Jerman sekarang beliau ya, jujur ya, jujur. Memang dia tidak bisa kaya raya, pangkatnya nggak dapat terus. Tapi akhirnya dia beruntung. Karena orang pengen nyingkirkan dia, maka dia dapat beasiswa, bisa sekolah di Jerman. Kan lebih untung kan, bisa tinggal di Jerman akhirnya malah. Anak-anaknya sekolah di Jerman. Orang pengen jalan-jalan ke Jerman, malah dia bisa sekeluarga ke Jerman bertahun-tahun. Kan begitu, orang korupsi kan biar bisa jalan-jalan ke Eropa. Lah dia sekarang bertahun-tahun jalan-jalan di Eropa. Nggak usah pakai korupsi, nggak usah pakai menjilat cari muka. Nah itu cara Tuhan mengangkat kita dengan cara begitu. Ya, nggak cukup waktunya. Ini kita cerita lagi.
Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda hari ini dikokohkan, dikuatkan. Bangun manusia batiniahmu ya, rohaniahmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, sangkal diri pikul salib. Kejar itu, tenang saja. Nanti tiba-tiba Anda naik. Tiba-tiba Tuhan yang akan muliakan Anda. Jangan memuliakan diri sendiri. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Jangan ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.